Kenalkan, kami dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari Alfreda Derian, Dede Hermawan, Vila Iqbal Ramadan, Kadek Ayu Putri, Indra Dharma, Ragita Oktavia. Ekspor dan impor. Pengertian ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Tujuan dan manfaat ekspor. Mengendalikan harga produk, menumbuhkan industri dalam negeri, menambah devisa negara, memperbanyak lapangan kerja. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Mengapa? Karena produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut. Menumbuhkan industri dalam negeri, suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri disebut ekspor. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar internasional. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Dengan begitu, kegiatan ekspor akan menghasilkan iklim usaha yang lebih kondusif, sehingga negara tersebut akan membiasakan diri untuk bersaing dengan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional. Menambahkan devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan dana devisa pada suatu negara. Memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Kenapa negara melakukan ekspor dan impor? Karena kegiatan ekspor dan impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan tertentu. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan berdagang yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Faktor penyebab perdagangan internasional antara lain 1. Perbedaan iklim dan cuaca. 2. Perbedaan biaya dalam memproduksi barang atau jasa. 3. Memenuhi kebutuhan nasional. 4. Perbedaan teknologi. 5. Perbedaan selera masyarakat suatu negara. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam selera, menghemat biaya produksi atau efisiensi, perbedaan teknologi, usaha untuk memenuhi kebutuhan, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim. Faktor penghambat perdagangan internasional, tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Dokumen-dokumen ekspor dan impor. 1. Invoice atau faktur. Dokumen pertama yang harus dimiliki adalah invoice atau faktur. Dokumen ini berguna sebagai bukti transaksi atau penagihan. Dokumen akan dibuat oleh eksportir untuk importir. Faktur dalam kegiatan ekspor-impor ada 3 jenis, diantaranya pro forma invoice, commercial invoice, consular invoice. 2. Packing list. Dokumen ini berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Fungsi dokumen yang dibuat oleh eksportir ini adalah untuk memudahkan Anda mengetahui isi barang dalam kontainer bila terdapat pemeriksaan. Dokumen ini bisa dikatakan pula sebagai surat jalanan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Dalam dokumen packing list setidaknya memuat informasi berikut: nama barang,
nomor dan tanggal packing list, jumlah kemasan seperti pack, pitch, ikat, karung, dan lain-lain, berat bersih, berat kotor. 3. Bill of lading atau BNL atau air buyer. Bill of lading adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. B atau IL ini akan dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, BNL dapat pula digunakan sebagai kepemilikan barang, artinya eksportir yang memegang BNL adalah pemilik dari barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Hal itulah yang menjadi alasan dokumen ini adalah surat berharga yang perlu disimpan dengan baik oleh eksportir. 4. Polis asuransi. Dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini berisi berbagai jenis risiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya akan dibayarkan. Dokumen tambahan. Seperti yang sudah dikatakan, terdapat banyak dokumen terkait ekspor dan impor. Selain dokumen utama atau wajib, ada pula dokumen pendukung yang perlu Anda ketahui. Biasanya dokumen tambahan ini lebih diperlukan berdasarkan regulasi yang berlaku di negara tujuan. 1. Surat keterangan asal SAK atau Certificate of Origin atau COO. 2. Certificate of Analysis atau COA. 3. Phytosanitary Certificate. Sertifikat fitosanitari adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah, segar, dan sebagainya. 4. Sertifikat fumigasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Sertifikat veterinary. Fungsi dari ini adalah sebagai menjamin keamanan pangan untuk produk ekspor dan non-pangan asal hewan. 6. Keterangan timbangan. 7. Daftar ukuran atau measure list. Pihak eksportir yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor, mulai dari tahapan negosiasi sampai proses transaksi, beberapa pihak yang terlibat di dalamnya harus memiliki kredibilitas yang harus diyakini, khususnya untuk pihak eksportir. Pihak-pihak ini terdiri dari eksportir, confirming house, perdagangan ekspor atau ekspor merchant, agen ekspor atau ekspor agen, wisma dagang atau trading house. Pihak importir yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Pihak ini sering juga disebut sebagai buyer, yang terdiri dari pengusaha impor atau impor merchant, approved traders, importir terbatas, importir umum, sell agent importer. Pengelompokan pihak indikator. Penggunaan langsung atau direct user, misalnya para pengusaha dari Cina sudah biasa memakai produk langsung dari negerinya yang diimpor untuk kebutuhan tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Para pedagang atau merchants, instansi pemerintah, pengusaha, industri, dan lain-lain. Pihak promosi, salah satunya yaitu pihak promosi yang terdiri dari kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir, kantor perwakilan kamar dagang dan industri dalam dan luar negeri, traded fair atau misi perdagangan dan pameran dagang internasional yang senantiasa di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Jakarta International Expo, atau Asia Expo Singapura, atau Cannes Fair, Exhibition Hong Kong, dan sebagainya. Pihak yang termasuk dalam pendukung perdagangan internasional diantaranya Badan Usaha Transportasi, Bank Devisa, maskapai pelayaran, maskapai asuransi, kantor perwakilan atau kedutaan, superior, pabean. Pembayaran transaksi importir. 1. Pembayaran di muka atau advance payment. Pembayaran di muka dilakukan dengan transaksi pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran bisa berupa pembayaran penuh atau sebagian. Rekening terbuka atau open account. Kebalikan dari pembayaran di muka adalah dengan penggunaan rekening terbuka, artinya barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan transaksi pembayaran dilakukan setelah usai menerima barang tersebut. 3. Konsiasi atau consignment. Karena ada keterbatasan ekspor dalam promosi dan penjualan barang,
bisa dimungkinkan pembayaran barang ekspor dilakukan secara konsiasi. Artinya, penjual menitipkan barang untuk dijual oleh importir. 4. Dokumen against payment atau mirip dengan metode letter of credit. Metode dokumen of payment memerlukan bank sebagai perantara transaksi keuangannya. Antara eksportir mengirimkan barang ke lokasi tujuan, sedangkan dokumen pengiriman barang dikirimkan ke bank yang menjadi perantara transaksi. 5. Dokumen against acceptance atau DOI. Hampir sama dengan metode dokumen against payment, metode pembayaran dokumen against acceptance mempercayakan bank sebagai perantara transaksi keuangannya. Berikut adalah daftar pustaka dari presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.